Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Astagfirullah. Zakat itu nggak populer. Allah Akbar. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Astagfirullahaladzim. Kalau kita ingin maju sebagai umat Islam, tinggalkan zakat. Bagaimana mungkin seorang menteri agama menyuruh kita meninggalkan sesuatu yang sudah jelas-jelas diwajibkan dalam agama kita? Wah, ini blunder parah ini ya. Oke, sebelum saya bahas lebih jauh, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan dukungan kepada channel ini. Dukungan teman-teman membantu channel ini berkembang lebih besar, bertahan lebih lama, sehingga konsisten membantah perkara-perkara penyimpangan agama di sosial media. Bagi yang ingin berpartisipasi, silahkan scan barcode kris yang ada di layar. Semoga dukungan teman-teman dibalas oleh Allah dengan rezeki yang lebih besar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul video ini saya tulis sesuai dengan pernyataannya Pak Menteri Agama ya, seseorang yang mengajak untuk meninggalkan perkara yang sudah jelas-jelas itu kewajiban dalam agama Islam, bahkan itu salah satu rukun agama Islam, maka sama saja dia ngajak murtad. Di dalam video ini kan jelas Pak Menteri Agama mengatakan bahwa kalau kita ingin maju sebagai umatnya ya, umat Islam gitu ya, tinggalkan zakat. Astagfirullah. Coba kita lihat lagi nih videonya. Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Astagfirullah, murtad Pak. Orang yang ninggalin zakat itu murtad Pak. Karena zakat itu merupakan kewajiban bagi umat Islam. Tapi kelihatan di sini kayak Pak Menteri Agama panik nih setelah menyatakan tinggalkan zakat. Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Nah, lihat gestur tubuhnya kayak panik gitu. Kenapa Pak? Zakat itu nggak populer. Wah, nggak populer katanya. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi, zakat itu nggak populer. Nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Yang populer apa? As-sadaqah. Sedekah. Khudz min amwalihim sadaqah. Bukan dikatakan khudz min amwalihim az-zakat. Bukan masalah populer atau tidak populer, tapi ini perintah ya. Ada perintah kewajiban. Nama sadaqatu lil fuqara wal masakin itu tidak dikatakan nama zakatu lil fuqara wal masakin. Alangkah miskinnya dan alangkah pelitnya umat Islam itu kalau pengeluaran terhadap agamanya hanya zakat. Cuma 2,5%. Bandingkan bunga mudharabah masyarakat kita itu berapa? Bisa sampai 6, bisa sampai apalagi kalau bisa sampai 9% kalau asuransi ya kan. Nah zakat cuma 2,5%. 2,5%. Jadi kalau pengeluaran kita hanya zakat, terlalu pelit kita. Ya, tapi kan bukan berarti kita harus ninggalin zakat juga, Pak. Sedekah ya tetap sedekah, tapi zakat ya tetap wajib. Maka itu diantara pundi-pundi ada 27 pundi-pundi yang dikelola Abu Hurairah pada waktu itu. Zakat itu jangan tidak terlalu diaktifkan ya. Misalnya ada perempuan zakat tidak perlu terlalu diaktifkan kan? Lapar. Rasulullah marah, kenapa? Ada perempuan sakit, dia kelaparan ya Rasulullah mungkin. Kenapa enggak dibantu? Ya kan Yahudi. Marah Rasulullah. Jadi perut lapar itu enggak ada agamanya. Iya. Asal orang perutnya lapar, jangan lihat agamanya apa. Ambilkan. Ya, saya setuju dengan pernyataan Pak Menteri Agama bahwa kita harus gencar bersedekah. Tapi bukan berarti Pak kita harus juga meninggalkan zakat. Seperti yang Bapak katakan di sini, kalau mau maju tinggalkan zakat. Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Nah, silahkan Pak gencar bersedekah, tapi bukan berarti kita harus meninggalkan zakat. Apalagi Bapak bernarasi di sini bahwasanya zakat itu tidak populer di Al-Quran, tidak populer di masa sahabat Rasulullah. Ini fitnah Pak. Dengarkan nih. Zakat itu nggak populer. Astagfirullah. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi zakat itu nggak populer. Astagfirullah. Ini wah, nggak habis pikir ya seorang Menteri Agama berstatement begitu. Mungkin maksudnya Pak Menteri Agama jangan cuman berzakat, tapi laksanakanlah yang namanya sedekah. Cuman kenapa harus ngomong tinggalkan zakat? Lalu ditambahi dengan narasi zakat tidak populer di Al-Quran, zakat tidak populer di masa sahabat, zakat tidak populer di masa Nabi. Ini fitnah atas nama Al-Quran, atas nama Nabi, atas nama sahabat.
Faktanya di dalam Al-Quran berulang-ulang kali mengenai zakat ini disinggung. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43, ayat 110, 267. Begitupun juga di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, ayat 103. Ada juga di surah Al-Bayyinah ayat kelima. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung tentang zakat. Dan perhatikan coba, perintah zakat di dalam Al-Quran selalu disandingkan dengan perintah sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Itu selalu tuh perintah zakat disandingkan dengan perintah sholat terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran zakat tuh sangat ditekankan sekali. Zakat tuh sangat penting sekali. Lalu Anda katakan zakat tuh nggak populer di dalam Al-Quran. Na'udzubillah. Kok bisa ngomong begitu? Kok bisa, Pak? Kalau yang ngomong preman pasar ya sudahlah. Tapi masalahnya ini Menteri Agama. Menteri Agama ngomong tinggalkan zakat. Lalu juga mengatakan para sahabat Rasulullah tidak mempopulerkan zakat. Allah, mau dibawa kemana umat Islam, Pak? Ini Ramadan loh. Kan sebentar lagi nanti kita akan melaksanakan yang namanya zakat fitrah. Jangan sampai masyarakat Indonesia berbondong-bondong tidak mau bayar zakat fitrah karena fatwanya Menteri Agama mengatakan tinggalkan zakat karena tidak populer. Udah sedekah aja gitu. La ilaha illallah. Sedekah ya tetap sedekah, tapi zakat itu wajib harus kita lakukan. Ya kayaknya ini ada udang di balik batu ya. Memang sih isunya yang kita dengar dana zakat mal itu mau digunakan untuk MBG ya. DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Isunya sih ke situ ya, tapi nggak tahu juga sih saya kalau masalah itu karena nuansanya politik banget, saya nggak ngikuti politik. Tapi intinya yang namanya zakat itu wajib ya, harus kita laksanakan dan benar-benar ditekankan dalam Al-Quran. Jadi kalau mengatakan tidak populer di Al-Quran, wah itu dusta, itu fitnah teman-teman ya. Menteri Agama kita yang satu ini memang kebijakannya itu wah kontroversi banget ya. Kemarin juga bikin kebijakan Natal bersama sampai diprotes sama ulama. Ada juga gebrakan dari Menteri Agama membuat terowongan bawah tanah dari Masjid Istiqlal tembus ke gereja. Fakta terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta. Di hadapan Paus Fransiskus yang datang ke Indonesia, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa terowongan silaturahmi merupakan terobosan besar merawat toleransi. Ia mengatakan, terowongan silaturahmi atau The Tunnel of Friendship menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Ngapain ya? Ngapain Masjid Istiqlal ditembusin ke gereja itu? Allahu Akbar. Nah berikutnya nanti ada apa lagi nih? Saya tahu tidak semua orang berani mengkritisi Menteri Agama karena beliau adalah menteri ya. Tetapi kalau hal seperti ini kita diamkan, maka kerusakan agama Islam akan semakin parah. Jadi saya harap banyak ulama, banyak dai yang memberanikan diri untuk mengkritisi hal ini karena udah jelas-jelas kali ini penyimpangan. Teman-teman mengatakan tinggalkan zakat. Kalau ingin maju katanya tinggalkan zakat, zakat tuh nggak populer. Ya Allah, semoga berikutnya Menteri Agama kita benar-benar orang yang paham agama ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya, aktifkan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.